Ibu bapa, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, berjumpa kembali bersama saya dalam acara renungan religius di channel YouTube Serambi Religius. Besok hari Minggu tanggal 4 Juli 2021, Gereja Katolik memasuki masa Minggu Biasa yang ke-14. Firman Tuhan yang dihidangkan oleh gereja, di mana Tuhan menyapa dan mengantar umat beriman supaya datang, dengar, hayati, dan laksanakan adalah bacaan pertama diambil dari Nubuat Yeskel bab 2 ayat 2 sampai dengan 5. Mereka adalah kaum pemberontak, tetapi mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Bacaan kedua diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 7 sampai dengan 10. Aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Sedangkan dalam bacaan Injil akan kita renungkan dari Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya ini? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat yang dilakukannya demikian, bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tukang kayu kok bisa membuat yang luar biasa? Pertanyaan ini menggelitik hati setiap orang dalam interaksi sosial, berhadapan dengan sesama. Ketika seseorang mengalami suatu kehebatan, menerima suatu keberhasilan yang sungguh menakjubkan, orang lalu bertanya, dari mana didapatnya itu? Lihat saja Bapak Presiden Joko Widodo. Beliau adalah seorang tukang kayu, tetapi menjadi presiden dan saat ini sedang menjalankan kepemimpinannya di periode yang kedua. Reputasinya melejit, prestasinya melangit, keberhasilannya gemilang, dan mendatangkan pengakuan internasional maupun nasional. Namun, dari sekian banyak orang yang memuji, ada segelintir di antaranya masih saja mengejek-ejek beliau.
Mereka mengatakan bahwa seorang pemimpin negara yang adalah tukang kayu kok bisa diandalkan? Begitulah bunyi ceramah salah satu tokoh agama ketika dia memberikan ceramah dan menaburkan kebencian, dan ia mengatakan di depan umatnya bahwa situasi Indonesia sekarang ini mengalami krisis dalam banyak lini. Siapa tuh orangnya yang pilih tukang kayu menjadi presiden? Di mata para pembencinya, pekerjaan Jokowi sebelum menjadi presiden itu tidak pantas untuk menjadikan Jokowi sebagai pemimpin negara sebesar Indonesia. Kita barangkali menanyakan dan mempertanyakan, pekerjaan macam manakah yang pantas untuk menjadikan seseorang itu bermartabat sehingga bisa menanggapi seruan penceramah tersebut? Apakah pekerjaan sebagai tukang kayu itu jelek dan hina? Apakah derajat dan martabat seseorang itu ditentukan dari profesinya sedia kala? Bukankah semua manusia, apapun pekerjaannya, mempunyai martabat yang luhur, sebab ia adalah gambar Allah sendiri? Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, bacaan Injil pada minggu biasa ke-14 ini sungguh menggelitik dan mengetuk hati kita semua. Lihat saja, orang dari seluruh penjuru dunia berdecak kagum tentang Yesus Kristus. Tetapi ketika dia kembali ke kampung halamannya, betapa pengalaman pahit harus ditelan oleh beliau. Orang kampungnya melihat beliau melakukan mujizat, beliau melakukan karyanya yang sungguh luar biasa dahsyat. Lalu mereka bertanya, siapa sih orang itu? Ise dohamu. Siapa kamu? Apakah dia ini bukan anak tukang kayu? Dan dia juga tukang kayu. Dia ini kan anak Maria. Saudari-saudarinya ada bersama kita. Dia tidak pantas melakukan banyak perkara. Dia mengajar, membuat mujizat. Tugas tukang kayu kan membuat mebel. Betapa sempit dan picik orang Nazaret. Kita sebagai manusia beriman, kita harus membela Yesus dong. Orang Nazaret sendiri saja tidak mau membela Tuhan kita. Orang kampung halamannya dianggap enteng, dianggap remeh. Dan bagaimana reaksi Yesus? Betapa ia kasih dan sabar. Dia dilecehkan dan dihina, tetapi tidak merasa terhina. Yesus adalah orang yang telah selesai dengan dirinya. Dia mengenal dirinya dengan sungguh. Siapakah dia yang adalah utusan Allah Bapa yang hadir menyelamatkan umat manusia di seluruh penjuru dunia. Maka dia adalah penyambung lidah Allah. Bahkan sebenarnya dialah Allah yang hadir dan tengah menuntun umatnya pada kebenaran, kesembuhan, dan keselamatan jiwa raga. Ibu bapak, saudara-saudari, para pendengar setia yang terkasih, kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, bagaimanakah kita dalam berhadapan dengan sesama di sekitar kita? Apakah kita masih saja bertanya, siapa sih orang itu? Sikap kita terhadap orang lain menganggap enteng, menganggap remeh, menganggap sinis ketika yang lain berhasil mendapatkan kemenangan, gaji gede, keluarga kaya, harmonis. Kita mulai bertanya, ilmu apa yang mereka pakai? Magic mana yang mereka gunakan? Alis sihir model apakah mereka ini? Kita menjadi orang yang sinis dan menghina orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, kita diajari untuk terbuka,
hormat, dan menerima orang lain dengan cinta yang besar siapapun dia. Yang kedua, sikap kita sendiri ketika mengalami penghinaan bahkan penolakan. Apakah kita langsung membalasnya itu? Kejahatan dibalas dengan kejahatan, kemalangan ditumpas dengan kemalangan. Jangan, ojo kesusu mas. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita mbok sabar, penuh belas kasih. Niscaya konflik bukan merupakan suatu solusi yang menghantar kita menuju kedamaian. Kita ingat pesan Yesus, dan kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Injil Matius bab 10 ayat 22. Oleh karena itu, marilah kepada seluruh umat beriman dan pendengar setia YouTube, saya mengajak Anda semua, hargailah sesamamu. Tidak perlu mencari tahu siapa dia, apa latar belakangnya, tetapi itulah keberhasilannya. Maka berilah acungan jempol. Dan kepada Anda, ketika dihina, diejek karena Anda berhasil, Anda mengatakan, baik, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.